Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. 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 Senang sekali bisa mengikuti acara Judisium ini. Sebab hari ini saya baru 6 hari negatif swab PCR. Saya baru sembuh dari COVID-19. Dan terima kasih pada Pak Ketua yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Saya tidak akan memberikan pengantar berlama-lama. Saya ingin menyambut Bapak Ibu dari Papua sebenarnya, tapi mengingat waktu yang terbatas, seharusnya saya sudah selesai khotbah ini. Tapi ternyata baru mulai khotbah. Baiklah, nanti kita bisa berbincang-bincang setelah acara ini, dan mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tetapi bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama mahasiswa, mahasiswi ya tingkat akhir. Sebenarnya saat ini adalah saat-saat yang seharusnya menegangkan. Ya, karena Judisium itu adalah kegiatan akademik resmi di mana sebentar akan diumumkan apakah mahasiswa tingkat akhir yang telah mengikuti serangkaian kurikulum, serangkaian mata pelajaran, bahkan tesis dan skripsi akan dinyatakan lulus atau tidak. Jadi saya pikir ini cukup menegangkan, bahkan mungkin menegangkan. Tapi puji Tuhan yang saya lihat kok tidak ada yang tegang ya.
Semuanya luar biasa, santai-santai sekalipun pakai masker, tapi dari sorot mata saya melihat nggak ada yang tegang, saudara. Apakah memang semua akan lulus, Ibu Nelly? Yang saya tanya Ibu Nelly, tapi yang jawab mahasiswa. Saya nggak tanya kepada Pak Ketua karena yang tahu Ibu Nelly. Bagaimana Bu Nelly? Tak lihat di matanya sepertinya ada yang nggak akan lulus, saudara. Nah, baru sekarang mulai ada yang tegang. Tapi saya perhatikan kebanyakan semuanya percaya diri pasti akan lulus. Nah, puji Tuhan. Tepuk tangan itu bukti yang akan lulus. Yang tidak tepuk tangan tidak akan lulus. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan itu? Belum yudisium, sudah pada izin mau belanja, beli sepatu, beli kebaya, beli selempang untuk wisuda. Lah, lulus aja belum kok mau belanja-belanja. Itu namanya percaya diri. Seharusnya setelah dinyatakan lulus baru belanja-belanja, kan begitu. Dan jauh lebih baik kalau belanja ngajak saya. Maksudnya traktir saya begitu. Nah, kalau ternyata nanti tidak lulus, untuk siapakah belanjaan itu nanti? Nah, itu pertanyaannya ya kan? Ingat bahwa kemuliaan yudisium, kemuliaan wisuda tidak tergantung pada pakaian yang saudara pakai, tetapi tergantung dari kelulusan saudara. Saya tidak tahu ada berapa yang cum laude, Ibu Nelly. Tidak mau beri bocoran, tidak ada yang cum laude katanya. Jadi yang penting adalah kita akan lulus. Amin. Amin. Kok sudah mulai ada yang nangis ya? Haleluya. Enggak. Baik. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan pada kesempatan ini melalui ayat-ayat yang saya baca, bahwa terutama untuk mahasiswa tingkat akhir yang akan di yudisium, lulus ataupun tidak lulus saat ini, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Berarti yang amin itu siap tidak lulus. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan yang sudah sekian semester telah belajar teologi, telah belajar kebenaran firman Allah, maka firman Tuhan mengingatkan kita supaya sebagai pelayan-pelayannya kita komitmen pada doktrin yang sehat. Amin. Kita berjuang untuk menyampaikan pengajaran yang sehat. Sebagai pelajar-pelajar Alkitab, sebagai teolog-teolog, sebagai sarjana teologi, sebagai magister teologi, bahkan doktor teologi, bahkan setiap orang percaya harus dengan serius berpegang kepada ajaran yang sehat. Lulus maupun nggak lulus, ya kan? Nah. Siapapun kita, tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya teolog-teolog, tetapi semua orang percaya harus komitmen untuk berpegang teguh kepada doktrin yang sehat. Kita harus komitmen untuk mengajarkan ajaran yang sehat. Kenapa, saudara? Sebab kita hidup di dunia yang sudah sepertinya tidak lagi menghargai ajaran yang sehat. Tidak lagi menghargai doktrin yang sehat. Kata doktrin itu menjadi kata yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Orang-orang yang mengajarkan doktrin yang sehat, orang-orang yang berkhotbah secara biblical, orang-orang yang berkhotbah secara ekspositori dianggap membosankan, tidak menyenangkan lagi. Bahkan orang-orang yang menekankan doktrin yang sehat dianggap tidak ramah, dianggap bukan orang-orang yang penyayang, dianggap sebagai orang-orang yang suka menimbulkan perpecahan. Itu kondisi zaman sekarang ini. Makanya orang-orang yang setia mengajarkan kebenaran itu seringkali dianggap gak baik, saudara. Dan biasanya orang yang seperti itu dalam tanda kutip teraniaya, tidak disukai. Mungkin dia punya kesempatan diundang khotbah sekali,
kemudian tidak diundang lagi karena dianggap sebagai pemecah belah, bukan penyayang, menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Ini keadaan dunia sekarang. Makanya saudara, slogan sekarang ini apa? Toleransi. Yang penting bukan doktrin, yang penting apa? Kasih. Kita dikenal sebagai orang Kristen bukan karena doktrin kita, tetapi oleh karena kasih kita. Itu yang ditekankan oleh orang-orang zaman sekarang. Makanya dorongan sekarang adalah mari kita mengabaikan doktrin yang berbeda. Yang penting kita sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi sesama. Kita toleransi satu dengan yang lain, tidak usah mempersoalkan keyakinan orang lain. Supaya oikumene itu bisa terjadi. Itu yang didengung-dengungkan sekarang. Toleransi itu menjadi hal yang sangat-sangat diagung-agungkan di zaman sekarang ini. Bagi orang sekarang doktrin tidak lagi begitu penting. Yang penting itu apa? Pengalaman pribadi. Yang penting itu apa? Perasaan. Yang penting itu apa? Keadaan diri sekarang ini. Teologi itu kering. Teologi itu membosankan. Apalagi khotbah yudisium baca ayat sampai satu perikop dan begitu. Saya bersyukur karena mahasiswa tingkat akhir nggak ada yang cemas. Sekarang yang cemas pengatur acara. Kenapa? Karena mereka tahu kalau saya khotbah tidak bisa 30 menit. Dan mereka lebih cemas karena tidak bisa stop saya. Kecuali Pak Ketua. Kalau Pak Ketua bilang stop, saya stop, belum selesai, saudara. Tapi saya pikir kita semua mencintai kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi itu yang dikatakan oleh dunia sekarang. Saudara, masalahnya kalau kita mengikuti pemikiran dunia sekarang, kita tidak berpegang teguh pada ajaran yang sehat, kita tidak memberitakannya, kita tidak berani menghadapi tantangan, kita bertentangan dengan Yesus, kita tidak sejalan dengan Yesus. Itu yang berbahaya bagi kita. Memang kita akan punya persekutuan yang besar, kita disukai oleh banyak orang, dianggap orang yang toleransi, penuh dengan kasih, penyayang, penyabar, tetapi kita bertentangan dengan Yesus yang begitu mencintai kebenaran. Sebab dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi di dalam Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40 ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus berkonflik dengan orang-orang Saduki yang menyangkal doktrin kebangkitan orang mati, bahkan juga doktrin tentang malaikat-malaikat dan roh. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-8. Dan ketika orang-orang Saduki ini mengajukan pertanyaan doktrinal kepada Yesus, Yesus tidak menjawab. Sudah, nggak usah persoalkan masalah itu. Saya menghargai keyakinanmu tentang kebangkitan orang mati. You tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama orang Yahudi, kita percaya kitab suci, yang penting kita saling mengasihi. Sudah, nggak usah persoalan, nggak usah diskusi. Tiap orang punya kebenarannya masing-masing. Tiap orang bebas punya pendapatnya masing-masing. Yesus tidak menjawab seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Tapi dengan tegas Yesus menyatakan kesalahan doktrinal orang-orang Saduki ini. Tegas dia katakan, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Markus pasal 12 ayat 24 dan 27, Yesus menegur orang-orang Saduki dengan kata-kata kamu sesat. Nah saudara, kalau saya mengatakan Bapak Ibu sesat, marah nggak sama saya? Kalau saya ngomong pendeta lain sesat, marah nggak sama saya? Yesus mengatakan kamu sesat, dan nggak berapa lama orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus. Ini konteks yang kita baca. Jelas bahwa doktrin yang sehat itu menjadi fokus dari Tuhan kita Yesus Kristus. Doktrin yang sehat menjadi hal yang utama bagi Yesus. Kenapa saudara? Sebab doktrin yang sehat itu yang memungkinkan kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Tanpa doktrin yang sehat, kita tidak mungkin memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tidak mungkin saya mengatakan,
aku cinta Yesus, aku menghargai dia, aku menyanjung dia, tetapi doktrin kita tentang Yesus, kristologi kita keliru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Rasul Yohanes berkata, barang siapa ada di dalam ajaran Yesus, dia tetap bersama dengan Yesus. Tetapi barang siapa keluar dari ajaran Yesus, dia keluar dari persekutuan dengan Yesus. Jadi saya percaya semua dinyatakan lulus dan besok di wisuda. What's next? Tetap berpegang teguh pada pengajaran yang sehat. Terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Saudara, doktrin yang sehat itu penting karena saya tidak mungkin mengasihi orang lain yang memiliki pengajaran yang keliru tanpa mengoreksinya, tanpa memperbaikinya. Amin, Bapak Ibu. Saya mengasihi seorang yang menolak Trinitas. Apakah saya akan diam saja? Oh, I love you, aku peluk engkau. Tapi kita tahu bahwa dia sebenarnya akan menuju kepada penghukuman kekal. Saya nggak akan bisa diam kalau melihat ada pengajaran yang tidak sehat yang diberitakan. Karena memang tidak mungkin kita mengasihi orang yang hidup dalam pengajaran yang tidak sehat. Karena doktrin yang sehat bagi Yesus itu penting, maka doktrin yang sehat juga harus penting bagi kita. Amin. Harus penting bagi kita. Saudara, tidak ada artinya kita memiliki gelar sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, kalau pada akhirnya nanti kita tergelincir, kita tidak setia kepada ajaran yang sehat. Banyak orang membanggakan pembangunan gedung-gedung yang hebat, pembangunan fasilitas, tetapi Yesus tidak pernah membangun satu gedung pun selama dia melayani, tapi dia membangun manusia-manusia dengan pengajaran, dengan kebenaran yang ada dalam hidupnya. Amin. Ini pekerjaan kita. Paulus setelah pertobatannya, setiap hari dia memberitakan firman Allah. Dia tidak pernah membangun bangunan apapun juga, tetapi dia membangun manusia-manusia rohani dengan ajaran yang sehat, dengan kebenaran di dalam dirinya. Maka mari sebagai orang-orang percaya, apalagi sebagai calon-calon sarjana yang akan menjadi magister teologi, magister pendidikan, saudara, kita harus peduli, kita harus fokus dengan ajaran yang sehat. Karena Yesus peduli, karena Yesus fokus pada ajaran yang sehat, dan bahwa karena hidup kita sekarang dan hidup kita nanti ditentukan apakah kita berpegang teguh pada ajaran yang sehat atau tidak. Amin. Ini harus menjadi perhatian kita. Saya harap Bapak Ibu bisa fokus dengan apa yang saya akan sampaikan, karena ini penting. Ya, ini penting. Dan pesan ini saya sampaikan karena kalau kita melakukannya, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari saya akan secara detail menyampaikan. Yang pertama, saudara, bahwa kita harus fokus setia pada ajaran yang sehat, sebab Yesus melakukan itu. Jadi Yesus mengajarkan ada doktrin yang benar, ada doktrin yang salah, dan dia menyatakan bahwa doktrin yang benar itu sangat-sangatlah penting. Dia tidak mendiamkan kesalahan orang-orang Saduki, sama sekali tidak. Tetapi Yesus menegur mereka, Yesus menunjukkan kesalahan mereka, dan Yesus mau memperbaiki mereka, saudara. Dan mari kita juga melakukan hal yang sama. Mari kita jadikan kebenaran itu menjadi penting bagi kita. Dan jangan sampai kita mau mendiamkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang salah. Amin, Bapak Ibu. Dalam kepalsuan, dalam kesesatan, Yesus tidak mendiamkan. Yesus tidak menghindari konflik karena dia tahu kalau dia berkata jujur dia akan dianiaya, tapi Yesus menyatakan kebenaran. Nah, dalam kita belajar teologi, ya saudara, ada doktrin-doktrin yang sangat penting. Sehingga kalau kita menolak doktrin itu, sama saja kita menyangkal Yesus. Sama saja kita menyangkal kekristenan.
Contohnya Trinitas. Contohnya keselamatan hanya oleh anugerah dan hanya oleh iman. Contohnya tentang pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara tidak berkeyakinan, tidak berpegang pada ajaran yang sehat itu, maka saudara tidak akan selamat. Tetapi juga ada doktrin-doktrin lain yang penting dan itu memiliki pengaruh besar dalam hidup seseorang, tetapi tidak menjadikan seseorang itu bidat, saudara. Kan kita seringkali berdiskusi berat soal Arminian dan Calvinis. Saudara, orang yang menganut ajaran Calvinis itu akan mempengaruhi hidupnya, saudara. Bagaimana dia menjalani kehidupan ini, pandangannya tentang pelayanan, tentang penderitaan, dan itu akan berbeda dengan orang Arminian. Tetapi saya percaya dua-duanya adalah orang-orang yang lahir baru. Amin. Amin. Dan orang Calvinis bukan bidat, dan Arminian juga bukan bidat. Saya percaya saudara percaya pada kedaulatan Allah, ataupun saudara percaya ada bagian kita dalam keselamatan, kalau kita sungguh-sungguh sekarang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semua kita pasti akan diselamatkan. Saya melihat ini persoalan yang sebenarnya akan menjadi diskusi yang panjang, tetapi bukan saatnya sekarang untuk mendiskusikannya. Yang berikutnya, ada beberapa ajaran yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, saudara ya. Seperti contoh perjamuan kudus, bagaimana kalau pakai singkong? Bagaimana kalau pakai sagu, pakai Coca-Cola, pakai sirup, pakai anggur asli? Yalah, saudara, saya nggak mau ngomong itu nanti saya jadi dimarahi. Karena terlalu lama maksud saya. Tapi kalau kita mempersoalkan doktrin-doktrin yang memang tidak begitu penting, yang tidak mempengaruhi keselamatan, dan membuat kita marah, membenci orang lain, dan menyebabkan perpecahan karena hal-hal yang nggak terlalu penting itu, maka kita berdosa sesungguhnya. Tetapi tidak dengan kealahan kita. Tidak dengan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak dengan kedatangan Tuhan kembali dan penghakiman akhir yang akan Tuhan lakukan pada waktu yang telah ditentukannya. Amin. Jadi kita harus berpegang kepada doktrin yang sehat. Nah, Yesus memandang doktrin kebangkitan dari antara orang mati ini menjadi doktrin yang sangat penting. Makanya kenapa dia tegas menyatakan, kamu sesat, kamu keliru. Karena kalau orang menolak kebangkitan orang mati, maka artinya kita menyangkal pengharapan orang-orang percaya yang diberikan oleh Allah bahwa ada upah di dalam kehidupan yang kekal. Dan ada penghukuman bagi orang-orang yang menolak Allah. Kita akan mengaburkan pandangan tentang adanya kehidupan yang kekal. Tidak ada alasan untuk hidup kudus. Buat apa saudara kalau kita tidak ada kebangkitan orang mati? Lebih baik ayo kita senang-senang saja. Kita bersukaria setelah mati selesai. Ini penting saudara. Menolak Tuhan membangkitkan orang mati berarti apa? Kita menyatakan Allah itu tidak setia pada janji-janjinya. Dia telah berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Saudara, bahkan janji-janji itu tidak sepenuhnya digenapi selama mereka hidup pada waktu itu. Mereka mati belum melihat seluruh kegenapan janji Allah. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, apa artinya janji-janji itu? Allah itu pembohong. Saudara, kalau Tuhan menjanjikan kita kehidupan yang sejahtera, mungkin di dunia ini kita tidak akan mengalami sejahtera seperti yang kita inginkan. Tapi kalaupun toh kita tidak mengalami di bumi ini karena ada kebangkitan orang mati, kita akan mengalaminya di sorga. Itu maksudnya saudara. Paulus juga berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pelayanan kita, dan kita masih tetap hidup
di dalam dosa-dosa kita. Ini doktrin yang penting, makanya Yesus dengan tegas ya menegur orang-orang Farisi ini, kamu sesat. Jadi ada yang namanya kebenaran, ada yang namanya kekeliruan, dan sebagai orang-orang percaya kita harus berpegang kepada kebenaran Tuhan. Amin. Nah, Saudara, Yesus juga menunjukkan bahwa sumber doktrin itu bukan filsafat. Sumber doktrin bukan pikiran, bukan rasio. Sumber doktrin itu adalah firman Allah, kitab suci yang ditafsirkan dengan benar. Amin. Bapak Ibu harus lulus hermeneutika. Harus bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Kalau saudara membaca dengan teliti, baik orang Saduki dan Yesus bersoal jawab, mereka mulai dari Alkitab. Orang Saduki ngomong, Guru, Musa menuliskan, dan Yesus menjawab juga dari tulisan Musa. Tapi yang membedakan apa, saudara? Orang-orang Saduki, mereka memiliki penafsiran yang keliru. Karena mereka lebih menggunakan logika mereka daripada ketundukan kepada firman Allah. Kesalahan orang Saduki apa, saudara? Karena mereka mendasarkan kebenaran pada asumsi mereka sendiri. Mereka telah berasumsi bahwa kalau ada kehidupan atau kalau ada kebangkitan orang mati, maka kehidupan orang itu akan seperti kehidupan sekarang ini. Dan bahwa kalau ada kehidupan orang mati, maka di dunia yang lain itu akan ada pernikahan monogami. Makanya dia membuat persoalan bagaimana dengan levirate marriage, satu wanita dengan 7 pria tetapi tidak punya anak. Nah, kalau nanti ada kebangkitan orang mati, yang mana suami dari seorang wanita itu? Ini kesalahan asumsi, saudara. Asumsi. Dan orang-orang Saduki ini meremehkan kuasa Tuhan. Dan bahkan mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kehidupan yang benar-benar berbeda di dunia yang lain nanti itu. Dan itu hal yang sangat mengerikan, saudara. Yesus berkata, nanti kalau kita bangkit atau dibangkitkan, maka kita akan hidup seperti malaikat-malaikat. Amin. Kita akan hidup kekal, tidak akan mati, dan tidak akan ada pernikahan di sana, saudara. Kita akan menjadi anak-anak Allah karena kita telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itu hanya dimungkinkan melalui kelahiran baru yang kita dapati oleh sepenuhnya iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara sedih nggak mendengar bahwa kalau kita dibangkitkan dari antara orang mati, kita hidup seperti malaikat? Sedih apa senang? Apa enaknya hidup kekal tanpa suami? Apa enaknya hidup kekal tanpa istri? Halo? Mungkin yang sudah menikah tahu itu, yang belum menikah masih membayang-bayangkan. Ini 2 anak saya sudah ada di Jogja sama di Salatiga, tinggal 1. Kemarin pagi saya antar ke Siloam karena anak saya nomor 1 harus terapi untuk psoriasisnya. Saya malam sendiri, saudara. Di kamar tidak ada istri. Sepi. Untung saya nggak ambil gitar. Sunyi sepi sendiri. Kalau biasanya mamanya sama Yoel di rumah sakit masih ada Jeho, masih ada Nathan. Ho, tidur sama papa. Saudara, ini yang harus kita terima dengan iman, bahwa ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan hubungan suami istri di dunia ini. Amin. Amin. Hubungan suami itu adalah gambaran hubungan antara Kristus dan jemaat. Nanti kita akan punya kebahagiaan yang tidak dapat kita bayangkan. Dengan persekutuan dengan Allah, kita menikmati kebahagiaan yang jauh lebih besar.
Itu yang dikatakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang disediakan Allah bagi kita. Itu bukan soal mobil baru, rumah baru. Itu soal kebahagiaan di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Ada kebahagiaan yang jauh lebih besar dari yang saudara pikirkan menurut kebahagiaan dunia sekarang ini. Saudara, kalau mau menikah sekarang, jangan terlambat. Setelah mati, setelah Yesus datang, nggak ada lagi pernikahan di sana. Saya lihat Pak Oral sudah mulai mau menjodoh-jodohkan. Ya, jadi sekarang, bukan nanti. Kalau mau menikah langsung semua ketawa nih. Orang Saduki keliru juga karena apa? Mereka terlalu rasionalis, saudara, mengukur dengan pikiran. Makanya tidak sanggup memahami kebenaran. Kebenaran itu diterima oleh iman. Amin. Bukan kita menjadi orang-orang yang tidak menggunakan pikiran, tetapi menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Memahami kitab suci harus dengan cara yang benar. Lihat, orang Saduki ditunjukkan kesalahannya oleh Yesus. Kamu gak ngerti kitab suci. Makanya dia berkata tentang kejadian semak duri yang menyala itu. Ketika Allah berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia berkata kepada Musa. Ketika Allah berkata kepada Musa, Abraham, Ishak, Yakub sudah mati, saudara. Tapi Allah berkata apa? Siapakah engkau? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Gak mungkin dia Allah dari Allah orang mati. Dia adalah orang-orang hidup. Amin. Saudara, orang percaya Yesus, dia tetap hidup sekalipun dia sudah mati. Jadi sekali lagi, ini bukan soal pikiran. Soal tidak masuk akalnya firman Allah, tetapi Alkitab melampaui akal dan hanya dipahami oleh orang-orang yang lahir baru dan orang-orang yang mau menundukkan pikirannya kepada firman Allah. Amin. Ini luar biasa. Yang kedua, saudara, kenapa harus berpegang pada ajaran yang sehat? Sebab hidup kita sekarang tergantung dari ajaran yang kita pegang. Kenapa orang-orang Saduki, orang Farisi tidak bisa mengasihi Yesus? Kenapa dia mau mempermalukan Yesus? Kenapa dia mau menolak Yesus? Kenapa dia menyalibkan Yesus? Karena ajarannya salah. Tapi orang yang berpegang pada doktrin yang sehat, dia akan mengasihi Yesus. Amin, saudara. Ajaran yang salah selalu berasal dari dosa dan akan menuntun kepada dosa. Dan orang-orang Saduki hidup di dalam dosa. Mereka suka berpakaian yang indah-indah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Tapi sesungguhnya mereka jahat. Dan pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus, saudara. Dan motivasi kita mengenal kebenaran. Jangan seperti orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang ingin dikagumi, yang ingin dihargai, yang ingin dikatakan sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran. Tetapi motivasi kita belajar firman adalah supaya kita mengenal Allah dengan benar dan supaya kita bisa mengasihi Dia seperti yang dikehendakinya. Amin. Itu penting, saudara. Yang terakhir. Baru 10 menit. Kita harus berpegang pada ajaran yang sehat karena apa? Kehidupan kita nanti di kekekalan ditentukan oleh ajaran yang kita pegang, saudara. Yesus tidak berbicara tentang kebangkitan orang-orang fasik, kebangkitan orang-orang Saduki, tetapi kebangkitan orang-orang benar yang dianggap layak untuk menerima kebangkitan itu. Saudara, tadi kita membaca bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub semua mengenal Allah dan menerima kasih karunia Allah untuk menerima kebangkitan dari antara orang mati. Allah menganggap mereka benar karena iman mereka. Ingat, mereka dibangkitkan bukan karena usaha pekerjaan, tetapi karena Allah telah menerapkan kebenaran dalam kehidupan mereka. Amin. Menganggap iman mereka sebagai kebenaran. Alkitab tidak pernah mengajarkan keselamatan karena usaha, karena perbuatan baik. Semuanya kasih karunia Allah.
Dan kalau kita berusaha selamat karena perbuatan baik kita, saudara, tidak akan pernah diselamatkan. Kita hanya perlu merendahkan diri dan datang kepada Yesus, menerima karya pendamaian yang dikerjakannya di atas kayu salib. Amin. Pengharapan kita akan hidup yang kekal bergantung pada ajaran sehat yang kita pegang, ajaran sehat yang kita lakukan. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, awasilah hidupmu, awasilah ajaranmu, supaya dengan demikian engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Mari para mahasiswa semester akhir yang akan di yudisium, yang saya tahu semuanya lulus. Nanti kalau tidak lulus saya berarti nubuat palsu. Tapi kok sepertinya iya ya, kan begitu. Tapi saya cabut perkataan saya tadi karena Ibu Nelly sudah begini tunduk tuh. Saya yakin kita semua entah sekarang entah besok pasti kita akan berhasil. Amin. Saya magister teologi saya 5 tahun. Ibu Maya berapa tahun? Ya, selesaikan magister ini? Cuma 3 tahun, saya 5. Saya lebih lama lulusnya. Pak Yoi berapa tahun? 3 ya? Oh, hampir sama. Rupanya saya yang paling lama. Tapi pasti akan lulus. Saya S3 saya 5 tahun. Pak Lin berapa tahun? Oh, 2 tahun setengah. Malu saya khotbah di sini. Saya 5 tahun. Tapi lulus juga. Tapi pesan firman Tuhan adalah jangan ikut-ikutan dunia yang tidak menghargai doktrin. Amin. Berusahalah terus memperdalam teologi yang benar. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu masih kurang ngerti, sekolah lagi di STA Jember. Yang S1 masuk lagi S2. Wah, saya dapat kredit poin dari Pak Lim ini. Yang S2 kerjasama lagi dengan kita untuk melanjutkan S3, karena doktrin yang sehat itu penting, kehidupan kita sekarang dan yang akan datang ditentukan oleh doktrin yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.